Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Oke, jadi kakak rasa adik-adik harus tetap semangat belajar ya, karena kalian ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. Kembali lagi dalam program edukasi andalan kita, Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik, berjumpa lagi bersama dengan Kak Andrean. Tentu saja selama 45 menit ke depan, kita akan kembali belajar untuk materi Bahasa Indonesia UTBK. Dan secara khusus untuk pertemuan hari ini kita belajar untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Selalu kakak ingatkan, jangan lupa untuk adik-adik selalu berlatih mengerjakan soal. Karena seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau untuk materi PPU sendiri, kalian akan mendapat soal sebanyak 20 soal dan adik-adik harus kerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup kalian kerjakan dalam 1 menit. Makanya sangat diperlukan untuk adik-adik terus berlatih biar blocking time-nya adik-adik semakin baik. Oke, langsung saja kita langsung melihat untuk soal. Nah, soal nomor 4 di sini kata kuncinya yang diminta adalah kalimat tidak logis. Kak, kalimat tidak logis itu gimana cara kerjanya? Jadi adik-adik ingat saja kalau misalnya kalimat tidak logis itu lebih ke ada 2 yang harus diperhatikan. Jadi kalimat tidak logis itu bisa juga masuk dengan model soal kalau misalnya dikatakan kesalahan penggunaan kata. Dan kalau misalnya kesalahan penggunaan kata, adik-adik prioritaskan dulu yang dimana kalimatnya itu imbuhannya salah. Imbuhan salah. Oke. Example contoh saya dibeli. Saya dibeli baju. Kalau kita perhatikan model kalimatnya, simpelnya saya dibeli baju, kita lihat imbuhannya salah kan ya, yaitu di kata dibeli. Dia pakai imbuhan di, harusnya kita pakai imbuhan me. Jadi harusnya saya membeli baju. Berarti kalau kalimatnya saya dibeli baju, berarti otomatis dia itu tidak logis karena ada imbuhannya yang salah. Nah, tapi ini updating untuk yang tahun ini, kalau misalnya adik-adik dapatkan soal kalimat tidak logis, kemudian kalian cek, Kak, saya lihat di kalimat itu semuanya imbuhannya sama. Berarti adik-adik cari saja kalimat yang tidak efektif. Nah, kalau kita berbicara kalimat tidak efektif, berarti misalnya tanda bacanya salah, huruf kapitalnya salah, huruf miringnya salah, atau tidak ada subjek predikatnya, dan seterusnya. Tapi seperti yang kakak jelaskan tadi, prioritaskan dulu di imbuhan yang salah. Ciri-cirinya kalau kita baca dan ada yang aneh, kayak agak mengganjal, berarti bisa jadi di kalimat itu ada katanya yang salah imbuhan. Oke, kita terapkan ya. Kalau kita lihat di opsi, itu untuk yang alfa ada di kalimat ke-7. Oke. Kita perhatikan kalimat ke-7. Nah, di situ kalau kita perhatikan dikatakan mahasiswa diploma dan sarjana terapan wajib melaksanakan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. Kalau kita cek aman ya. Kalau kita baca juga tidak ada yang mengganjal, berarti untuk kalimat 7 dari segi penggunaan imbuhan sudah benar. Nah, sekarang kita cek di kalimat ke-6. 6, 8, 2, dan 1. Oke, kalimat 6. Kita perhatikan kalimat ke-6, kakak bacakan, dikatakan sesuai dengan Permendikbudristek RI nomor 53 tahun 2023, magang merupakan salah satu komponen. Ini sudah diubah ya, tadi di soal komponen itu harusnya komponen utama dalam kurikulum pembelajaran pendidikan tinggi. Nah, kalau kita baca dari segi pelafalannya aman, dan kalau kita baca tidak ada yang salah imbuhannya. Berarti kalimat 6 sudah benar. Sekarang kita lanjut di opsi Charlie tadi, yaitu di kalimat 8. Nah, kakak bacakan, kebijakan Kemendikbudristek juga ditekankan pentingnya pemberian. Nah, coba
dengar baik-baik adik-adik, kebijakan Kemendikbudristek juga ditekankan pendidikan. Juga ditekankan pentingnya. Oke. Nah, di sini kalau kita baca, di sini ada yang agak mengganjal ya. Yang mengganjal itu adalah di kata ditekankan pentingnya. Kebijakan Kemendikbudristek juga ditekankan pentingnya. Nah, harusnya ditekankan itu biar enak didengar, harusnya pakai imbuhan awalan me. Nah, coba kita tes. Kalau kakak baca dikatakan kebijakan Kemendikbudristek juga menekankan pentingnya pemberian kesempatan mahasiswa. Nah, itu kan baru benar ya. Jadi, seperti yang kakak bilang, biasanya kalau salah imbuhannya itu kalau kita baca dan ada yang agak aneh, berarti bisa jadi di kalimat itu ada yang salah imbuhan. Dan contoh tadi yang di kalimat 8, yang dimana imbuhannya itu harusnya me, tetapi di soal dia pakaikan imbuhan di. Nah, berarti karena kita sudah dapatkan imbuhan yang salah di suatu kalimat yang ada di opsi, berarti untuk kalimat tidak logis, jawabannya adalah bagian Charlie. Nah, jadi ingat sekarang kata kuncinya untuk kalimat tidak logis, cari fokus dulu di imbuhan yang salah. Kalau semuanya benar imbuhannya, cari kalimat yang tidak efektif. Oke? Nah, jadi soal nomor 4 jawabannya bagian Charlie. Dan bagi adik-adik yang mungkin mau mereview atau mau menonton kembali, kalian bisa nonton di channel Smart School Pemprov Sulawesi Selatan di YouTube. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Dan apabila adik-adik ada yang kurang memahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan perihal materi hari ini, kalian bisa DM kakak lewat IG-nya kakak Andrean Jones. Oke? Nah, jadi selalu kakak ingatkan, selalu berlatih mengerjakan soal, karena seperti yang tadi kakak katakan, PPU 20 soal dikerjakan 15 menit. Jadi satu soal cuman sepersekian detik waktunya. Jadi kita harus pintar-pintar blocking time, dan selalu kakak ingatkan tetap semangat untuk selalu berlatih mengerjakan soal. Oke, saya atas nama Andrean Jones Reil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.